Kodang Kanci dimanapun berada. Sekarang kami berada di Desa Pajarbulan, tepatnya Desa Pajarbulan, Kecamatan Tanjung Sakti Pomi, Kabupaten Lahad. Kami sekarang berada di kediaman Kakanda kami Jasman. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Pajarbulan. Kami berbincang-bincang santai dengan Kakanda Jasman untuk menceritakan, karena tempo hari kami sudah membuka Batu Tiang 6 yang pertama. Ini episode yang kedua, kami mendatangkan narasumber yang cukup paham dengan keberadaan Desa Pajarbulan di tempo dulu, yang sekarang udah berganti nama Pajarbulan. Dulunya mungkin ada nama lain. Sekarang kita bincang-bincang santai dulu, Kakanda. Kita bahas masalah Batu Tiang 6, karena tempo hari udah di YouTube kami udah ada siapa yang masang Batu Tiang 6 ini, Tuan Junjungan Sakti. Nah, beliaulah yang mendiami suku Lurura di zaman itu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin Kakanda Dasman ada catatan-catatan yang dari leluhur kita untuk diketahui sama di sana Sulaman, khususnya yang ada di Rantawa. Silakan, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku akan ceritakan tentang Batu Tiang 6. Sebenarnya Batu Tiang 6 ini lah banyak cerita-cerita, tapi kami dapatkan sumber cerita ini dari nenek kami Majun waktu itu dan Wanda kami Yasin. Jadi ini kami dapatkan cerita ini sekitar tahun 1976. Jadi letak Batu Tiang 6 ini adalah terletak di wilayah Muara Panjunan. Nah, wilayah Muara Panjunan ini Mbak Inari namanya Negeri Kayu. Nah, Negeri Kayu ini setelah dibagi Mbak Inari dusun-dusun ini menjadi dusun wilayah Batu Tiang 6 ini menjadi di desa Pajarbulan. Ini Batu Tiang 6 ini. Jadi sebenarnya Batu Tiang 6 ini bukan milik Jema Pajarbulan, tetapi milik Jema seluruh Lurah Ipangan ini. Jadi Tanjung Sakti ini dinamakan Tanjung Sakti daerah Lurah Ipangan. Jadi Puyang Ratu, Berage-wage, Puyang diikuti Kelawaya dengan sana yang Beradingan, jadi Berage wilayah ini. Jadi daerah Lurah Ipangan. Karena di sini banyak peninggalan-peninggalan. Jadi ditemukan di daerah Muara Panjunan ini. Di mana kalau Mbak Inari namain daerah sini, daerah Batu Tiang 6 ini ialah daerah Padang Bindu. Jadi banyak ditemukan seperti guci, piring Malikiu dan lain sebagainya. Ini ada guci besar ini yang perkiraan naga. Nah, ini dia perkirakan jauh sebelum ini barang ini tadi ada. Jadi Batu Tiang 6 ini sebelum itu kembali ceritakan bahwa sebelumnya ada penghuninya. Jadi kebila Batu Tiang 6 ini dipasang ini belum jelas. Bukti pembuktian ini karena ngapa Puyang Ratu dan Puyang-Puyang Ulu Lurah ini, Puyang daerah Ipangan ini lama kai daerah ini dipakai di mana daerah Batu Tiang 6 ini selain menjadi dusun juga Batu Tiang 6 ini tempat pada berasan dan pada musyawarah. Kala itu musyawarah dilaksanakan di sini oleh puyang-puyang. Jadi setiap perasaan ini dihadiri oleh puyang-puyang dan diputuskan di Batu Tiang 6. Seperti halnya musyawarah tentang adat, musyawarah tentang pembagian batas, musyawarah tentang tata cara kehidupan di daerah sini. Jadi sekitar sini lama sebenarnya adat itu seluruh ditumbuh kembangkan jadi Batu Tiang 6. Nah, di mana di Batu Tiang 6 ini
kalau kita kira adat-adat dia, kesepakatan dia disepakati di daerah ini, di daerah Lurai Pakan ini. Kesepakatan dia pertama mengenai tentang adat dan budaya tentang khusus Tanjung Sakti Ulu Manak ini. Dan juga disepakati juga oleh seluruh, artinya pengada Kuyang Tenggelaman. Nah, jadi tiap berasa negeri semua ini kan buat undang-undang di Batian Latin yang 6. Jadi kalau kita kina di sini, Batu Tiang 6 ini adalah batu sakti, di mana pusat daripada membuat suatu keputusan. Jadi kalau terlalu inilah kita kalau ini Batu Tiang Sakti, inilah sebenarnya Tiang Sakti. Di Muara Panjunan ini kalau kita kina kan, kalau ditelusuri dari perjalanan urut ke belakang ya. Urut ke belakang. Jadi di mana dibuat kesepakatan undang-undang dipatuhi oleh seluruh masyarakat dan warga, dan undang-undang ini bermaksud. Undang-undang ini tiap-tiap peraturan itu bermaksud. Jadi seluruh sampai ke akhir masa gila tidak. Jadi sampai Meniaki, mulai undang-undang di sini banyak dibuat untuk 7 ganti 9 gilir. Undang-undang itu peraturan itu habis. Dikit pakai lagi. Seandainya dia melanggar, ini didikat kena sesuatu. Nambah ini lagi daerah Batian 6 ini banyak masih dipakai lagi juga pada dulu. Pada Jemu Sumpah. Bila mana ada sengketa, maka kebenarannya minta di Batian 6 ini Jemu Sumpah nyungguhkah. Nah ini sanksi gimnasi. Ini pada Jemu Sumpah dalam perebutan menanda pesan. Kalau perebutan tanah itu jangan kamu sumpah. Karena tanah itu bukan milik kamu. Karena hak menguasai. Nah di sini kalau kita kira wilayah daerah ini apa namanya Batian namanya kalau kita kira topografinya tinggi, tanah tinggi dan diapit oleh beberapa sungai. Jadi dan namanya dinamakan daerah Muara Panjunan ini. Jadi kalau kita kira cukup baguslah. Tapi setelah baik lagi karena perubahan masa ada pembuatan jalan segala macam, dan baik lagi kita di daerah menjadi daerah tinggi. Dan waktu zaman Belanda, zaman jajahan dulu, penduduk di daerah sini dikosongkan. Di Pajar Bulan itu. Karena kenapa di daerah Nabi itu dikosongkan? Karena letak gelap. Sehingga daerah sini dikosongkan dan dijadikan pemukiman dan Belanda itu jajah. Jadi kalau kita kira sekilas Batian 6 ini adalah ini masih dipakai di Sumpah. Jadi itu dulu Batian 6 ini dipakai kuyang-kuyang dulu membuat undang-undang dan aturan-aturan. Jadi kesaktiannya dinyati. Cukup di luar biasa. Luar biasa. Sepertinya bersumpah. Siapa ya salah tu, baiknya kena. Langsung berdampak. Jadi sanksinya di Batian 6 ini kinaan. Kalau dulu nyelah pada buat undang-undang. Sebagai contoh pembuatan batas antara kuyang-kuyang, kuyang apa namanya bujang bumi, kuyang tinggi atau apa namanya jagung, pokoknya seluruh kuyang-kuyang di berading itu tapi ada katanya bahasa utara ini dan batas ini untuk sementara kuyangan saja. Setelah nanti anak cucu batas ini jadi berlaku. Boleh saya masuki. Nah mengenai adat istiadat itu kuat di sini. Ini dipatuhi dan ditaati oleh seluruh masyarakat
ya dipuyang sampai ke masyarakat sampai saat ini sebelum ini. Jadi tapi untuk adat istiadat ini telah dimanatkan bahasa adat istiadat ini dikekal. Jelas. Untuk 7 ganti 9 gilir adat ini mungkin tinggi sepatutnya lagi. Jadi ini kan seluruh adalah berbagai. Jadi cara madu pula, cara berasan, inilah berubah. Karena sesuai dengan amanat daripada kesepakatan dulu untuk 7 ganti 9 gilir mampu segala aturan dan adat-adat ia sesuai lagi kan berubah dengan sendiri ya, sesuai dengan perkembangan keramas. Keramas. Itulah Batiang Nam ini Bukit Cina dalam pelaksanaannya Batiang Nam ini sangat kita bukan kita ini kita kenyataannya. Nah kalau Cina sapu berjumpa di sini wah bukan main langsung berdampak. Nah contoh dulu mengenai antara puyang-puyang di batas-batas tadi ya. Nah tadi ketika bahasa Batiang Nam ini buat undang-undang dan aturan. Setiap undang-undang dan aturan itu mutlak dan ada batas. Di mana pembuatan itu pajak kalau berubah, adat itu pajak berubah. Undang-undang itu pajak dicapai jalan benar. Betul. Jadi dalam kata-kata di sini adat kalah ngai janji kalah padua. Jadi segala-galanya itu pajak dirasankan, dimusyawarahkan. Jadi kita semua ini sebenarnya dulu sekali muka musyawarah itu. Undang-undang dan aturan itu dan juga lah ngakui bahasa di Batiang Nam ini lah ngakui bahasa nanti akan berubah. Jadi perubahan ini lah dibaca jadi dulu. Jadi perubahan. Nanti dia mengatakan siapa tidak berubah nanti dia kandang sendiri. Jadi langsung juga bahasa di alam ini dikekal dan nah kita kira kita harus diterangkan karena ini mana bukan kita percaya karena habis emasnya betul, tapi sejarah ini perlu kita ingatkan bahasa pertama dulu jadi Taman di Tanjung Sakti ini ingat kalau lanang Tanjung Sakti itu adalah lanang yang icik nak taruh icik nunggu tak kata bertaruh itu apa ciri lanang jadi nak sumbernya jadi sebaiknya lagi elok kita bertahan di mana ini sesuai lagi kita tinggalkan kita harus mengikuti nah itulah ia dapat disampaikan seandainya ini ada cerita-cerita ia akan memperkuat ini kita tampung betul. Nah, kita cakap solusi kebenaran yang benar daripada seluruh cerita dan cerita ini bukan aku ngambil jadi cerita jadi nenek Mas Tanom dan Wanda Yasin. Nah itulah lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itulah 10 menit perjalanan kami hari ini bisa berkunjung dengan di sela-sela santai Kakanda Dasman masih sempat menyempatkan diri untuk memberitahukan sekedar informasi buat adik sana dusun Laman yang ada di perantauan, lebih khusus keluarga kita Tanjung Sakti, Pomo dan Bumi. Karena kalau bukan kita yang menggali sejarah, siapa lagi? Mungkin ada nenek-nenek yang lebih tua dari Kakanda Dasman, tapi mohon maaf, kadang tidak tahu masalah sejarah ini. Nah, kami mencari narasumber yang benar-benar mengetahui dari nenek kami juga, dari nenenda Mas Tanom,
di situ juga sumbernya. Nah, alhamdulillah kita tahu kalau seandainya ada salah-salah kata yang nggak sepaham dengan di luar dari kita ayo kita duduk bareng, kita cari sumber yang paling bagus. Tapi kita tidak bermaksud apa-apa, kita cuma mengangkat sejarah adat istiadat Pasma, khususnya Ululura. Sebelum itu berdirinya adalah di Batu Tiang 6 yang kami share di minggu yang lalu. Nah, makanya ini kami untuk memperkuat, kami berkunjung ke Kakanda kami Dasman, beliau tokoh masyarakat di desa Pajar Bulan, cukup dikenal. Kami juga percaya sumber-sumbernya juga lumayan, karena dari nendah kami yang udah almarhum juga. Ini arsip termasuk arsip keluarga, Kang ya. Yes, yes. Itu. Jadi inilah 10 menit perjalanan kami. Tetap dukung channel kami Jejak Leluhur Tanjung Sakti. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.